Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau sangat baik buat kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami, ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang daripadamu. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan, rindu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa panduan firman-Mu. Bantu kami supaya bisa mengerti firman-Mu, dan tolonglah kami juga untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami melalui firman-Mu saat ini. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan ini ialah bersyukur untuk setiap peristiwa dalam hidup kita. Bersyukur untuk setiap peristiwa dalam hidup kita. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan seseorang adalah perasaan tidak puas atau tidak cukup. Setiap orang tentu menginginkan agar segala kebutuhannya terpenuhi atau tercukupi. Namun apakah dengan tercukupinya atau terpenuhinya segala kebutuhan secara otomatis akan membuat seseorang merasa puas, kemudian menemukan kebahagiaan? Pengkhotbah mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakpuasan adalah salah satu sifat manusia, dan Allah mengetahui secara persis akan hal tersebut. Karenanya, Allah mengajarkan kepada kita untuk berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini tidak hanya mengingatkan kita pada kata cukup, tetapi juga agar menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada providensia atau pemeliharaan Allah. Allah menginginkan agar kita hidup secukupnya, sewajarnya, tidak berlimpah-limpah menuruti ketamakan diri. Hal ini dimaksudkan bukan hanya agar kita mengucap syukur dengan apa yang ada, tetapi agar kita juga mengingat orang lain dan berbagi berkat dengan sesama kita yang membutuhkannya. Setiap harinya Allah pun ingin agar kita menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Dengan begitu, kita tidak perlu menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut, apalagi berbangga diri. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memikirkan perkara dunia tidak akan pernah ada habisnya. Dengan terus memikirkannya, kita justru dibentuk menjadi pribadi yang jauh dari rasa syukur.
juga menjadi pribadi yang egois dan tamak. Karenanya firman Allah melarang kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Namun kita diminta untuk berpikir begitu rupa sehingga kita bisa menguasai diri sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun berkuasa atas hari esok kecuali Tuhan. Tuhan sudah berjanji untuk tidak sekali-kali membiarkan atau meninggalkan kita. Mengapa kita harus terus merasa tidak puas dan tidak nyaman dengan apa yang kita miliki hari ini? Jika hari esok masih ada, percayalah Allah Bapa di sorga telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang kita butuhkan setiap hari. Karena itu, jangan khawatir akan kasih Allah yang besar bagi kita. Jangan khawatir akan apa yang harus kita makan. Jangan khawatir akan apa yang harus kita minum. Jangan khawatir akan apa yang harus kita pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun kita mengenal Allah. Dan karena itu kita percaya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa memenuhi apa yang kita butuhkan. Dia bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dia tidak pernah lupa untuk memberikan apa yang pantas untuk diberikan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada harta milikmu, tapi bergantunglah kepada Allah, Sang sumber segala kehidupan, Sang sumber segala berkat bagi kita, sebab daripadanya akan mengalir segala berkat terbaik yang kita butuhkan dalam hidup setiap hari. Itu sebabnya mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi dan kita alami, karena kita percaya Allah mengasihi kita dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita di kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.